Hai teman-teman, gimana kabarnya? Welcome back to my channel. Aku sering bahas kalau kita tuh perlu jadwal buat beberes. Karena orang yang kerja profesional di bidang kebersihan juga punya jadwal. Jadwal beberes bikin kita lebih terencana dalam beberes. Jadinya efisien, bisa fokus, dan gak perlu waktu yang lama. Di video kali ini aku mau bahas jadwal dan caraku beberes rumah yang aku lakuin setiap harinya. Yang bikin rumah terasa nyaman. Tonton sampai habis ya. Halo, namaku Grace dan aku sering ngebahas tentang hidup minimalis yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Aku upload video setiap minggu, jadi jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan video barunya ya. Sebelum aku bahas tentang caraku membersihkan rumah tiap hari, aku mau share jadwal beresku per minggu, per 2 minggu, per bulan, dan per 3 bulan. Buat beberes harian, ini tuh punya peranan penting. Karena tanpa ini kita nggak bisa ngelakuin beberes mingguan dan seterusnya. Yang pertama, membereskan kasur. Membereskan kasur bikin aku lebih nyaman mondar-mandir kamar tidur seharian. Karena kondisinya rapi. Biasanya aku sapu-sapu dulu kasurnya biar nantinya nyaman buat tidur. Setelah beraktivitas harian, pulang rumah juga bisa ke kasur dalam mood yang baik karena rapi. Yang kedua, ngembaliin barang ke tempatnya. Sebelum menjadi minimalis, aku butuh waktu yang lebih lama buat membersihkan rumah. Karena barang di rumah lebih banyak dan tiap barang gak ada rumahnya. Jadi gak bisa autopilot tiap mau ngembaliin barang. Selain itu, aku juga nggak terbiasa buat langsung mengembalikan barang di tempatnya setelah dipakai. Padahal banyak pekerjaan ini yang cuma perlu kurang waktu dari 1 menit. Kebiasaan menunda barang bikin pekerjaan rumah jadi menumpuk. Jadinya kita ngerasa beberes itu perlu waktu yang lama. Bukannya aku nggak suka beberes, tapi beberes yang terlalu lama sampai ngabisin waktu berjam-jam bagiku itu nggak efisien. Karena seharusnya waktu itu bisa dipakai buat ngobrol sama suami kek, bersantai, atau buat bekerja. Teman-teman sadar nggak? Hal utama pemicu berantakan itu karena barang berserakan di lantai. Jadi makin kosong lantainya, makin kita ngerasa rumah kita rapi. Selalu mulai membersihkan dari yang ada di lantai, terus kembaliin barang ke tempatnya. Sekarang buat kembaliin barang aku cuma butuh 10-15 menit, cepet banget. Yang ketiga, vakum lantai. Teknologi emang diciptain buat mempermudah manusia. Makanya aku selalu berusaha buat tetap update dengan teknologi yang ada. Cari tahu kekurangan dan kelebihan teknologi itu, terus mutusin yang mana yang lebih cocok di kebiasaanku. Aku udah sering bilang kalau vakum lantai bisa mempermudah kita buat lebih cepat membersihkan lantai. Karena nggak harus kerja 2 kali, debu dan kotoran di lantai bisa langsung terhisap. Robot vakum Dreamy L10 Prime ini meringankan proses nyapu dan ngepelku tiap hari. Biasanya aku cuma ngepel 1-2 kali seminggu, tapi ini bisa aku lakuin tiap hari dengan effortku yang paling minimum. Robot vakum Dreamy L10 Prime ini punya vakum dengan kekuatan hisap 4000 PA. Jadi bisa menghisap bulu hewan, rambut, kotoran, sudut, celah, bawah sofa, dan komporku. Sama satu lagi, karpet. Robot vakum ini bisa naik ke atas karpet sampai dengan ketebalan 7 mm karena ada fitur Ultrasonic Carpet Detection. Karena udah dideteksi, jadinya karpet nggak dibasahi. Malah dia itu bisa meningkatkan daya hisap vakumnya buat membersihkan lebih dalam. Cerdas ya? Robot vakum ini punya fitur LiDAR Navigation. Buat yang belum tahu, LiDAR adalah kepanjangan dari Light, Detection, and Ranging. Jadi dia bisa mengukur jarak objek di depannya lebih akurat dengan teknologi laser. Dengan navigasi LiDAR yang ditingkatkan dan algoritma SLAM yang canggih, lewat aplikasi Dreamy Home Apps, L10 Prime ini bisa menghasilkan peta 3 dimensi dengan cepat. Ini bisa mencegah vakumnya jatuh dari ujung lantai. Yang menarik, dia bisa nggak nabrak kalau membersihkan, bisa menghindar dan petanya itu bisa menyimpan 2 lantai. Cocok sama rumahku yang ada lantai 1 dan lantai 2. Dengan catatan diletakkan di posisi yang sama dan doknya dibawa naik ya. L10 punya fitur robust mopping. Jadi mopnya itu bisa berputar waktu nempel ke lantai. Lebih bersih waktu dia moppingnya. Dia bisa ditambah larutan khusus, tapi tanpa aku tambah larutan, lantaiku tuh juga tetap keset kok. Buat mopnya bisa self-cleaning dan ada cold air dryingnya. Jadi setelah dibersihin sendiri, dia bisa dikeringin secara otomatis dengan dryer dingin. Bersih-bersihnya bisa diatur. Dari mode membersihkannya, tingkat penyedotan, dan pengepelannya. Buat isap debu dari yang ringan sampai turbo. Kelembapan kain pelnya juga bisa diatur seberapa basah. Kamar yang dibersihkan juga bisa diatur. Cuma mau ruang dapur atau ruang tamu. No mop zone buat membatasi daerah yang gak usah dibersihkan pun bisa.
Menurutku buat vakum dan pel yang jadi satu, ini robot yang paling simple perawatannya. Buat ngepel ada tangki air bersih yang bisa diisi 2,5 liter. Jadi ini nggak perlu diisi setiap mau pakai. Aku baru ngisi lagi setelah penggunaan 4-5 kali buat membersihkan lantai 1 yang luasnya sekitar 25-30 meter persegi. Tangki air kotornya nih yang mesti dibuang tiap waktu. Ini buat aku pribadi, karena sebenarnya aku menghindari bau karena disimpan lama. Bagian pengisap debunya bisa dibuang per 2 kali pakai. Oh iya, bagian roller vakumnya lebar-lebar gini. Jadi gampang dibersihin dari rambut. Kalau mopnya karena udah self cleaning, jadi nggak perlu dibersihin. Simple kan? Doknya nggak menuin tempat, karena ukurannya 423 x 340 x 440 mm. Jadi dia cenderung tinggi ke atas. Cocok lah buat rumah kecil. DreamyBot L10 Prime Robot Vacuum sudah tersedia buat dipesan di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli. Waktu robot vakum L10 Prime ini membersihkan, aku bisa nyambi memasak atau kerja. Berasa punya ART di rumah tapi tanpa drama. Yang keempat, lap keran air mandi setelah dipakai. Ada banyak produk pembersih keran air, dari yang rusak lapisan sampai yang katanya pakai bahan natural. Aku nggak ada masalah sama ini. Jenis keran air itu macam-macam. Yang umum di Indonesia itu campuran kuningan, stainless steel, dan plastik. Yang paling sering dipakai itu stainless steel, dan buat campuran kuningan tuh biasanya ya dicampur dengan stainless steel. Menurut Mary Zhang dari Faucet Manufacture, bahan stainless itu sebaiknya dilap setelah dipakai biar terhindar dari tumpukan deterjen. Terus emang nggak boleh menggunakan bahan kimia berbahaya buat membersihkannya, karena bisa merusak, apalagi kalau sampai dibiarin selama beberapa jam. Jadi ya sebenarnya cara simple buat membersihkannya cuma perlu dilap aja, tapi mesti telaten. Keran yang aku pakai berbahan kuningan campur stainless steel, dan mengelap keran air aku lakuin tiap habis dipakai. Jadi keran kamar mandiku masih kinclong banget walaupun udah berumur 3 tahun. Yang kelima, mencuci piring dan membersihkan sink. Biasanya aku masak yang agak kompleks di malam hari, karena aku masak buat berdua sama suami. Jadinya cuciannya paling banyak. Tapi walaupun kayak gitu, aku berusaha buat mencuci semua cucian sebelum tidur di malam hari, karena kalau aku tinggalin sink dalam keadaan kotor, ini bisa mancing serangga buat dateng dan bikin dapurku jadi lebih jorok lagi. Aku pakai loofah buat mencuci piring. Biasanya aku mulai dari gelas-gelas biar nggak kena amis, terus lanjut ke sendok dan piring. Setelah aku mencuci piring, aku membersihkan sink dan pembuangannya. Membersihkan sink aku lakuin dengan pakai deterjen cuci piring dan scrub daddy. Kalau sink udah mulai ada noda kecoklatan, biasanya aku pakai pembersih pink stuff ini dikit aja buat membersihkan nodanya. Ini ampuh banget buat membersihkan bahan stainless steel. Bagi sebagian orang, sink adalah barang yang remeh di dapur. Tapi kalau sink dalam keadaan jorok, aku jadi nggak nyaman ngapa-ngapain di dapur. Teman-teman setuju nggak? Yang keenam, membersihkan top table dapur. Bahan top table dapur emang macem-macem, dan ketahanannya juga macem-macem. Ada yang tahan panas, tahan goresan, tahan noda. Dan ada juga yang enggak, tergantung harganya. Aku sendiri pakai marmer yang minusnya bisa nyerap cairan warna. Kunyit yang ditinggal sejam aja bisa nyerap. Jadi perawatannya tuh emang agak ekstra. Sebenarnya membersihkan marmer perlu cairan khusus. Cuma umumnya aku pakai larutan pembersih kitchen terus dilap pakai kain microfiber. Tapi buat mempersimpel biasanya aku cukup gosok pakai kain yang dibasahi dengan air sabun. Ini keset dan bersih juga kok. Yang ketujuh, membersihkan meja kayu. Teman-teman banyak yang nanya, kok meja kayuku itu nggak dipakein alas kaca? Kok nggak dikasih taplak? Kok dibiarin sih kayak gitu aja? Kalau buat kaca ini tuh jadi pertimbangan tapi belum dilakuin. Cuma nggak enaknya kalau ada cairan jatuh bisa masuk ke sela-selanya. Kalau taplak sebenarnya aku punya taplak besar yang aku pakai buat kalau ada tamu banyak. Tapi kayak yang aku bilang, kalau ada taplak itu bikin aku jadi males bersihin karena ngerasa aman. Bener kan? Mejaku rusak karena taplak yang aku pakai lengket ke meja. Mungkin kena panas laptop atau makanan. Jadinya buat sehari-hari aku pakai hat IKEA. Kalau buat membersihkan aku pakai minyak kelapa. Noda-noda di meja kayu bisa hilang. Kalau teman-teman punya meja kayu, coba deh perhatiin. Kayak ada kotoran tetesan kalau cuma dilap pakai air atau bahan kimia. Terus bandingin dengan dilap pakai minyak kelapa. Yang kedelapan, membersihkan kompor. Dulu aku malas membersihkan kompor tiap hari. Kayak ngerasa ribet gitu. Akhirnya ada noda-noda coklat yang susah dibersihin. Terus aku coba nih pakai scrub daddy dan pink stuff. Baret dong. Ya walaupun tipis tapi ini tetap aja baret. Sedih banget. Aku nggak tahu ini karena cara pakaiku yang salah atau gimana. Tapi udah deh,
Berarti kunci barang awet tuh emang ya mesti dirawat tiap hari. Kalau kompor nggak langsung dibersihkan dan jadinya berminyak, yang sebenarnya kita masak tanpa minyak pun biasanya ada bumbu yang terciprat dalam bentuk minyak. Ini memudahkan dia buat berkarat. Penampilannya jadi kurang estetik lagi dan lama-lama pasti ngerusak lapisannya. Buat membersihkan sebenarnya bisa pakai cuka putih dan baking soda, tapi belum aku lakuin. Jadi aku cuma membersihkan pakai cairan pembersih stainless steel aja setiap hari. Yang ke-9, membersihkan meja depan TV. Aku dan suami sering makan di depan TV. Biasanya kita makan sambil lesehan. Jadinya ini sering berminyak atau ada cairan yang lengket dari makanan yang jatuh. Jadinya mesti sering dibersihin juga. Aku membersihkan meja depan TV ini sama dengan yang kupakai buat top table dapur. Kebetulan bahannya HPL, jadi aman aja dikasih lap dan sedikit air sabun atau lap dengan cairan pembersih stainless steel dapur. Buat bahan HPL yang penting jangan terlalu basah dan harus langsung kering. Yang ke-10, membuang sampah organik. Aku belum mengkompos sampah organikku, tapi aku udah memilah sampah anorganikku. Jadinya sampahku di tempat sampah dapur ini nggak cepet penuh. Kalau lagi meal prep, buah dan sayur, intinya habis belanja mingguan lah. Aku buang sampah organik di rumah itu langsung. Kalau lagi masak banyak pun juga kayak gitu. Tapi kalau weekend aku nggak masak, buangnya bisa 3 hari kemudian. Membersihkan rumah terasa lebih capek kalau kita sendirian. Makanya aku bagi tugas dengan suami. Sejauh ini kami bisa menghandle pekerjaan rumah dengan baik. Jadinya kami belum butuh ART. Teknologi juga berkembang terus yang bisa memudahkan dan mempercepat kegiatan beberes di rumah. Kunci nomor 1, minimalkan barang. Itulah 10 beberes yang kulakuin hampir tiap hari. Kalau kamu ngerasa postinganku bermanfaat, jangan lupa kamu klik like button dan share video ini ke teman-teman kamu. Thank you for watching. See you on my next video.